Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin, pada para ulama, para ustaz yang dirahmatullah, para sesepuh, kepada pemuhir sebagai bapak, ibu semuanya, salam penghuni surga Allah Ta'ala yang kami muliakan. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya semata-mata karena rahmat dan rahim Allah, karena kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita bisa hadir melaksanakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mencapai ridha Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Ibu bapak yang rahmatullah, kesempatan yang sempit ini sedikit kami ingin menyampaikan dan mengulang-ulang kembali tentang wasiat baginda Rasul Muhammad SAW pada khutbah akhir hidup beliau. Dalam satu khutbahnya, baginda Rasul pernah menyerukan kepada umatnya, termasuk kita, ya ayuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai sekian manusia, seluruh manusia, bertobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Wasiat religi baginda Rasul agar kita senantiasa bertobat kepada Allah dari dosa. Karena dalam hidup ini sesungguhnya tidak ada manusia yang terlepas dari dosa atau maksum kecuali para nabi, para rasul. Sekalipun para nabi, para rasul mereka sudah maksum, tidak akan terjerumus dalam dosa, namun mereka tidak berhenti juga yang namanya bertobat atau istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi kita dengarkan, konon katanya baginda Rasul setiap hari tidak terlepas istighfar dan bertobat 70 kali. Di hadis yang lain tidak terlepas sampai 100 kali. Sedangkan kita yang dosa tidak dijamin oleh Allah atas ampunannya, kita terkadang bermalas-malasan untuk mengucapkan astagfirullahaladzim atau bertobat. Karena itu baginda Rasul di sisi yang lain juga menganjurkan kepada kita agar senantiasa memperbanyak mengucapkan sayyidul istighfar. Kalau jamaah Baitul Muhajirin, saya yakin sayyidul istighfar sudah hafal semuanya. Rajanya istighfar. Kalau dibaca pagi seperti ini dalam hadisnya, seandainya di siang harinya sampai menjelang maghrib meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah, ada surga. Dibaca habis maghrib, malamnya meninggal dunia sebelum subuh, insya Allah dia masuk surga. Itu keajaiban sayyidul istighfar atau rajanya istighfar. Baginda Rasul senantiasa menyuruh kepada kita, wahai manusia, ayo kalian bertobat kepada Allah Ta'ala. Mungkin dosa kecil, karena dosa kecil akan jadi besar kalau dilakukan berulang-ulang. Wasahir ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Dikerjakan, dosa jadi besar. Tapi sama tidak ada dosa besar kalau ditempuh terus dengan istighfar. Memperbanyak istighfar di sepanjang hidup. Astagfirullah, 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 diulang-ulang setiap kesempatan. Membuktikan bahwa kita banyak dosa, banyak salah di hadapan Allah itu bagus daripada kita merasa tidak punya dosa. Kan kita masih teringat istighfarnya atau tobatnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang dolim. Saya ini ya Allah termasuk golongan orang-orang yang dolim. Bukan dibalik, saya ini termasuk ya Allah golongan orang-orang baik. Kan tidak ya? Saya termasuk orang-orang yang soleh ya Allah.
saya termasuk orang yang suci ya Allah. Tidak begitu, tapi saya termasuk orang jelek ya Allah. Saya termasuk orang yang zalim ya Allah. Mengakui kejelekan kita di hadapan Allah itu bagus. Walaupun sebenarnya kita bukan orang jelek, umpamanya ya, tapi tidak boleh mengaku kita orang baik. Tapi mengakui kesalahan di hadapan Allah, walaupun kita tidak salah barangkali, jauh lebih bagus daripada mengakui baik di hadapan Allah Subhanahu. Langsung direspon Allah Subhanahu wa taala doanya atau istighfarnya atau tobatnya Nabi Yunus alaihi salam. Bertobatlah di sepanjang hidup ini di hadapan Allah Ta'ala sebelum datang ajal merebut nyawa kita. Mungkin dosa kita kepada Allah, mungkin dosa kita kepada sesama manusia. Maka tidak ada salahnya Bapak Khairil Anwar ya, angkatan 45 kalau tidak salah, beliau pernah katanya ketika mau wafat sempat mengucapkan kalimat Islam buat adalah orang lain, adakah orang lain yang terluka? Karena beliau sastrawan, suka kritik orang, suka menyindir orang dalam rangka kebaikan ya. Dia bilang, ada nggak orang lain yang terluka dengan sastra saya, dengan puisi saya? Kalau ada, saya meminta maaf sebelum saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya pikir luar biasa kalimat itu. Pengen minta maaf kepada orang. Jangan sampai kesalahan kita kepada sesama menjadi penghalang kesalahan kita kepada Allah. Dan baginda Rasul pun sudah mencontohkan kepada kita. Sering kita sampaikan ketika beliau wafat, mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku semuanya, siapa yang pernah punya hak yang belum aku tunaikan? Akhirnya ada sahabat satu yang, saya Rasul ketika perang Rasulullah pernah memecut saya, sengaja atau tidak harus saya balas nanti ya. Akhirnya Rasulullah siap, pecutnya diambil. Orang pada kaget semuanya, sahabatnya pada kaget semuanya. Ternyata bukan begitu. Ternyata dia ingin menyentuh kulitnya Rasulullah Muhammad SAW. Ada gambaran bahwa jangan sampai menghadap Allah punya kesalahan kepada sesama. Lanjutan hadis, wafadzir bil amali sholih qabla an tusbihu. Ayo segera kalian beramal sholih sebelum kalian disibukkan oleh pekerjaan, barangkali umumnya oleh sakit. Gunakan haji mumpung masih sehat, mumpung masih bisa melangkahkan kaki ke Baitul Muhajirin. Ayo pertahankan istiqomah Anda semuanya ini. Mumpung masih bisa datang ke majelis taklim, ayo kita pertahankan. Mumpung masih bisa baca Al-Quran, masih kelihatan tajam itu huruf-huruf Al-Quran, kita dendangkan, kita baca, kita buat wiridan atau amalan. Mumpung lisan kita masih bisa terampil istighfar, sholawat, tasbih, apa saja yang baik-baik, kenapa tidak kita lakukan segera itu semuanya? Gunakan haji mumpungisme sebelum ada penyesalan. Ya Allah, dulu saya sengaja ke masjid, sekarang sudah sakit, pengennya datang ke masjid. Jangan sampai begitu. Gunakan haji mumpung sehat, mumpung mampu bersedekah. Ayo sesuai dengan kemampuan masing-masing kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum, kata Nabi, ayo diperbaiki juga hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, dengan Allah. Barangkali komunikasi kita selama ini sering terganggu, sinyalnya kurang terkuat ya. Dengan Allah ayo diperbaiki, didandani. Kan kalau sinyal kita dengan Allah bagus, hubungan kita dengan Allah bagus, semuanya jadi lancar. Lalu caranya bagaimana kita membagi komunikasi kita dengan Allah Ta'ala? Ada dua jalan kata Nabi. Pertama, bikasrati dzikrikum, kalian perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak ingat kepada Allah, baik zikir khafi ataupun zikir jahri. Zikir jahri itu zikir yang diucapkan oleh lisan kita, mungkin Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah, sendirian atau bareng-bareng sama saja. Membaca Al-Quran juga termasuk bagian dari zikir, membaca tasbih juga termasuk bagian dari zikir, baca sholawat juga termasuk bagian dari
kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah, namanya zikir. Atau zikir khafi, zikir yang tidak terdengar oleh orang lain, hati kita ngomong Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kalau ini kita istiqomah, kita rajin baca, itu artinya kita ada komunikasi dengan Allah. Maka ajaran para ulama sufi itu mereka keluar masuknya nafas ini tidak terhenti dari kalimat Allah. Nyedot nafas Allah, keluar nafas Allah. Kalau dia tidak mengucapkan begitu dalam kondisi mulainya, dia merasa sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita biasa lalai dengan Allah biasa. Kalau ulama sufi menjaga keluar masuknya nafas ini dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Sehingga sampai ada kiai yang tidur ngoroknya adalah Allah, Allah. Dulu Gus Mih ya, Gus Hamid Yazuli, putranya di pesantren Kloso Kediri ya. Kalau tidur kata Kiai Hamid Magelang, sama-sama kasih Tuhan, sama-sama wali Allah. Mbah Hamid Kajari bilang Gus Mih itu kalau tidur ngoroknya Allah, Allah, Allah. Kalau kita kan khoh kan ya, kalau beliau Allah. Kenapa? Karena sudah rajin, sudah terbiasa mengucapkan kalimat Allah, Allah. Maka tidak salah dan tidak berlebihan kalau para nabi, baginda Rasul khususnya, senantiasa berjaga. Beliau kata Aisyah, ya Rasul, apakah Rasulullah itu tidak tidur? Jawabnya Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu qulubuna wala tanamu a'yununa. Wahai Aisyah, kami dan para nabi-nabi itu sama. Kalau mata kepala terkadang tidur manusiawi, tapi kalau mata hati saya tidak pernah tidur Aisyah. Walaupun saya dalam kondisi tidur, hati saya melek, berjaga. Ngapain? Zikir kepada Allah Subhanahu. Kalau kita tidur ya tidur, bersekadar ya. Kalau para nabi matanya tidur, fisiknya tidur, hatinya Allah, Allah, Allah. Karena itu dalam hidup ini perbanyaklah kalimat zikir. Mau zikir yang singkat Allah, Allah boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahman juga, Asmaul Husna juga boleh. La ilaha illallah juga lebih lengkap lah lagi. Jangan pikir cuma kalau ada tahlilan saja, orang meninggal saja. Saya identik bahwa la ilaha illallah adalah acara tahlilan orang meninggal, bukan. Itu ajaran kita dilatih untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Kata siapa yang akhir hidupnya sempat ucap kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kalau Allah saja gimana Pak Ustaz? Orang tua saya mau meninggal cuma bilang Allah, sama saja. Hidupnya ditutup dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang terakhir, cara memperbaiki komunikasi kita dengan Allah. Yang kedua adalah bikathrati sedekah. Dengan cara, tadi pertama dengan cara zikir, yang kedua memperbanyak sedekah, sedekah sunnah. Fisirri wal alaniyah, dalam situasi samaran, rahasia ataupun terang-terangan. Bagi yang mampu kita latih senantiasa bersedekah. Niatnya adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, saya mau sedekah kepada yatim, mau sedekah di masjid, kepada karyawan masjid. Saya nilainya adalah taqarrub, pendekatan diriku kepadamu dalam hidup ini. Atau gampangnya mencari ridhomu ya Allah. Bukan bersedekah untuk nyari ganti niatnya. Mentang-mentang sering mendengarkan ceramah, siapa yang sedekah pasti ada gantinya. Kita sedekah niatnya ya Allah, saya mau sedekah 10.000, niat saya mencari gantinya, mudah-mudahan lebih banyak lagi gantinya. Jangan, namanya kurang ikhlas. Sedekah yang ikhlas, saya mau berinfak ya Allah, saya mau menolong orang ya Allah, ya saya pendekatan diriku kepadamu. Atau saya berniat mencari ridhomu saja ya Allah. Kalau niatnya begitu, pasti diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya mencari ganti, belum tentu diganti karena tidak ikhlas. Buat apa orang kaya raya, duitnya banyak, miliaran, sedekah di Baitul Haji cuma 100 juta namanya, niatnya nyari ganti, kan sayang.
Tapi kalau niatnya mencari ridho Allah, pasti diganti di dunia, utamanya nanti di akhirat. Perbanyaklah sedekah dengan cara bagaimana? Sirri, rahasia. Kalau orang-orang dulu mengajarkan, kan anak-anak dulu biasa tidur di masjid, pengen sedekah supaya yang dikasih tidak tahu, ditaruh di sarungnya orang lain, diikat, dan dia bangun tidur, loh, di sarung saya ada duitnya dari siapa nggak tahu. Saking pengen tidak diketahui orang lain. Bagus. Menyantuni yatim tidak dikumpuli, kita datang ke rumahnya, minta santunan. Bagus. Ataupun alaniah, terang-terangan juga bagus sama. Si fulan bin fulan telah berinfak di Baitul Muhajirin 500.000, namanya disebut, bukan hamba Allah tapi nama orangnya. Itu juga bagus. Yang penting yang sedekah ikhlas, yang umum panitia kok, supaya merangsang, menarik kepada yang lain. Tidak apa-apa. Dalam bahasa Quran, itu sedekah fani'imahi. Kalau Anda memperlihatkan sedekah Anda pada orang lain, itu juga bagus. Itu bagus. Wa tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau Anda sedekah tadi kau samarkan, kau berikan kepada fakir miskin, jauh lebih bagus. Sedekah terang-terangan juga bagus, samaran juga bagus. Yang tidak bagus mampu tapi tidak mau. Kalau itu kita kerjakan, kata Nabi dari hadis yang awal tadi, tungsoru, niscaya Anda akan ditolong Allah. Waktu jebaru, niscaya Anda akan dilengkapi Allah, disempurnakan Allah kekurangan-kekurangan kita. Waktu zaku, dan niscaya Anda akan kasih rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebelum kita renungan pagi, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya jadi hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa tolong kita, cukupi kita dengan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.